Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa merupakan salah satu cara umat Islam berkomunikasi dengan Tuhannya. Saat berdoa, kita dapat memanjatkan harapan dan mendekatkan diri. Walaupun bisa dilakukan kapan saja, tapi ada keistimewaan tersendiri saat melakukan doa di sujud terakhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada sesuatu yang paling mulia dalam pandangan Allah selain berdoa kepadanya ketika dia dalam keadaan lapang. Hadis riwayat Al-Hakim. Dalam riwayat Muslim, Abu Daud dan An-Nasi terdapat anjuran untuk berdoa di sujud terakhir yang berbunyi dari Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, momen terdekat seorang hamba dan Tuhannya adalah ketika sujud. Oleh karena itu perbanyaklah doa saat itu. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i. Salah satu waktu istimewa untuk berdoa baik untuk diri sendiri, keluarga maupun mendoakan anak-anak kita adalah kita sedang bersujud di waktu sholat. Doa untuk anak ini boleh diamalkan pada sujud pertama ataupun kedua, ketiga, atau sujud terakhir di setiap sholat. Karenanya dipergunakan sebaik mungkin untuk memperbanyak berdoa. Ada 3 kata yang boleh diucapkan saat kita bersujud dalam sholat sebagai doa untuk diri kita, keluarga kita, dan anak-anak kita. Yang pertama adalah Ya Hayyu, yang artinya wahai zat yang maha hidup. Yang kedua, Ya Qayyum, yang artinya wahai zat yang maha berdiri sendiri. Dan yang ketiga, Birahmatika Astaghits, yang artinya dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. 3 kata ini selalu dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat sujud dalam sholat. Beliau membacanya ketika menghadapi masalah yang besar dan sulit ditemukan solusinya. Beliau terus-menerus mengulangi doa dengan ketiga kalimat tersebut pada sujud terakhir. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa baginda Nabi ketika menghadapi masalah yang penting dan belum ditemukan solusinya, beliau selalu berdoa dengan 3 kata ini. Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astaghits. Kita yang ingin mendoakan anak-anak kita bisa mengamalkan 3 kata ini dalam doa, lalu menambahkan doa apa yang diinginkan oleh anak. Doanya boleh menggunakan bahasa apa saja. Jika menggunakan bahasa Arab, maka boleh dilafalkan sesuai doa tadi. Tapi jika doanya dalam bahasa Indonesia, cukup diucapkan saja dalam hati, supaya tidak membatalkan sholat. Pada saat akan sujud terakhir, diamlah sejenak, beberapa detik, lalu baca tasbih sujud, disambung dengan doa tadi sebanyak 3 kali. Kemudian langsung disambung dengan doa untuk anak-anak kita. Selanjutnya, lanjutkan sholat hingga selesai. Namun, kita juga jangan lupa untuk membaca 3 doa dalam sujud terakhir, yang dianjurkan Rasulullah. Doa yang pertama, meminta agar diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Saat sujud terakhir, mintalah pada Allah agar diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah dengan membaca doa, ya Allah, aku memintamu husnul khotimah. Yang kedua, meminta agar diberikan kesempatan untuk bertobat sebelum wafat, karena manusia tak luput dari kesalahan. Maka mintalah agar diberi kesempatan untuk bertobat sebelum wafat dengan membaca doa berikut ini. Ya Allah, berilah aku rezeki taubatan nasuha, atau sebenar-benarnya taubat sebelum wafat. Dan yang ketiga, minta hati kita ditetapkan di atas agamanya. Banyak orang yang awalnya rajin beribadah, kemudian imannya menjadi goyah hingga menjadi kufur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah. Untuk itu marilah kita berdoa dan meminta agar hati ini ditetapkan di atas agamanya hingga akhir zaman. Maka dari itu mintalah agar hati kita ditetapkan di atas agamanya dengan membaca doa berikut. Ya Allah, wahai sang pembolak-balik hati ini, tetapkanlah hatiku pada agamamu. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.